Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa anak-anak ibu semuanya dalam pembelajaran PPKN pertemuan keempat. Berbahagia sekali ibu kembali bertemu dengan anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan berikutnya, semangat dan komitmen kebangsaan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, baik yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan setelah itu dalam sidang Panitia 9 juga dibahas tentang perumusan dasar negara. Dan sekarang kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut, melihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yakni menganalisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sedangkan indikatornya adalah mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan selanjutnya indikatornya adalah semangat dan komitmen kebangsaan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang akan kita bahas hari ini seputar PPKI. Kita lihat keanggotaan PPKI, ada sidang-sidang PPKI. Sedangkan selanjutnya materi semangat dan komitmen kebangsaan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang akan kita bahas adalah nasionalisme, patriotisme, semangat juang 45, dan komitmen para pendiri negara. Kita akan bahas dulu PPKI. PPKI dikenal juga dengan Dokuritsu Jumbo Bunkai yang dibentuk oleh Jepang. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, maka Jepang membentuk PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945 dengan ketuanya Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan PPKI ini berasal dari bermacam-macam daerah. Awalnya 21 orang, terdiri dari Jawa 12 orang, Sumatera 3 orang, Sulawesi 2 orang, Kalimantan 1 orang, Nusa Tenggara 1 orang, Maluku 1 orang, dan Tionghoa 1 orang. Setelah itu ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Ini berasal dari orang-orang Indonesia. Kita lihat nama-nama dari keanggotaan PPKI ini. Yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta wakil ketua, ada Supomo anggota, Rajiman Wedioningrat, Suroso, Sutarjo Karto Hadikusumo, Abdul Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Surjo Hamijoyo. Kita lihat berikutnya Pangeran Purboyo, Dr. Muhammad Amir, Abdul Makfar, Tengku Muhammad Hasan, Ratu Langi, Andi Pangerang, Aha Hamidan, Gusti Ketut Puja, Johannes Latu Harahari, dan terakhir adalah yang ke-21 Yap Chon Bing. PPKI bersidang tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia merdeka. Hasil sidang itu ada 3. Yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, membentuk sebuah komite nasional yang dikenal juga dengan KNIP untuk membantu presiden. Kita lihat perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dari awal rumusan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ada perbedaan. Nanti baru Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta dan akhirnya dalam sidang
BPUPKI yang kedua tanggal 14 Juli 1945. Inilah yang dibahas tentang alinea keempat Piagam Jakarta. Setelah itu barulah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang pertama. Inilah Pancasila yang kita miliki sekarang ini. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah semangat dan komitmen kebangsaan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama akan kita bahas nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit itu contohnya chauvinisme, mencintai tanah air secara berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh anak-anak. Karena kalau kita terlalu mencintai tanah air, pada saat negara lain itu berbeda pendapat dengan kita, pada saat negara lain itu ada hal yang memicu kemarahan, di antara keduanya kita langsung memusuhi, kita langsung membenci gitu. Padahal ini yang harus dihindari gitu. Kita memang membutuhkan negara lain itu dalam melangsungkan kehidupan negara kita masa mendatang. Kita adalah bagian dari dunia internasional. Kalau nasionalisme dalam arti luas, kecintaan kepada tanah air tanpa memusuhi kita, walaupun kita berbeda pendapat, walaupun ada hal-hal yang tidak mengenakan antara kita dengan negara lain, kita tetap menjaga hubungan baik. Kita berusaha untuk tidak berkonflik begitu lama dengan negara tersebut. Yang kedua adalah patriotisme, cinta tanah air dengan mengorbankan jiwa dan raga gitu. Ini yang diperlihatkan oleh para tokoh Indonesia pada masa lalu. Dia berjuang untuk negara ini, dia mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk kejayaan, untuk Indonesia merdeka. Dalam hati mereka hanya satu, merdeka atau mati gitu. Itulah yang tekad yang ada pada diri mereka pada saat itu yang harus kita contoh pada saat ini. Selanjutnya adalah semangat juang 45. Ada 4 semangat juang ini, ada pro patria, mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua jiwa solidaritas dan kesetia kawanan sosial. Yang ketiga adalah jiwa toleransi dan tenggang rasa. Yang keempat adalah jiwa tanpa pamrih. 4 perilaku ini itu harus kita teladani dalam keadaan pandemi seperti ini. Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampaknya sangat luas, baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi. Banyak rakyat Indonesia sekarang ini yang menjerit karena ekonominya semakin lama semakin menurun gitu. Mereka sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu bagi anak-anak ibu yang orang tuanya punya kelebihan materi, marilah kita sama-sama membantu tetangga kita, membantu orang-orang di sekitar kita untuk bisa tetap hidup memenuhi kebutuhannya. Karena inilah yang akan menjadikan Indonesia ini tetap kuat di masa sulit ini. Ibu yakin dan percaya kalau kita bersama-sama, kita bahu-membahu dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan akibat merajalelanya COVID-19 yang sampai sekarang masih belum teratasi. Ibu yakin kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Percayalah bahwa kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu di luar kemampuan manusia. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Yang berikut komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar adalah komitmen pribadi para perumus dasar negara. Komitmen itu adalah ikrar ya. Apa ikrar pribadi para perumus dasar negara itu? Yang pertama adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, rasa memiliki terhadap bangsa. Yang ketiga, selalu bersemangat dan berjuang. Yang keempat, aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima adalah menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Inilah ikrar dari para perumus dasar negara pada saat itu, dan ini yang akan mereka harapkan juga kepada kita semuanya. Bagaimana caranya kita mengikrarkan lagi
ya, melaksanakan ikrar itu sekarang ini. Nah, ayolah anak-anak ibu, kita berjuang sama-sama di dalam mengatasi keadaan-keadaan seperti ini. Perjuangan yang paling penting bagi kalian semuanya adalah tetap bersemangat, tetap berjuang dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara, dan akhirnya kita akan menuju sesuatu yang membahagiakan pada masa yang akan datang. Demikianlah anak-anak ibu, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap mudah-mudahan kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna pada hari ini. Kita lanjutkan kepada aktivitas kalian semuanya, yaitu membuat aktivitas 1-4 di halaman 18 literasi akademik PPKN. Dan setelah itu jawablah kuis yang diberikan oleh guru kalian masing-masing dan segera serahkan tugas ini kepada gurumu. Ini yang paling penting adalah tugas keterampilan, yaitu membuat poster dengan tema cinta tanah air. Kecintaan kepada tanah air ini banyak wujudnya, baik di dalam keluarga, kecintaan terhadap masyarakat, apa yang harus kita lakukan, juga kecintaan terhadap ke sekolah, itu dalam rangka cinta tanah air. Jadi inilah yang dibuat berbentuk poster. Serahkan minggu depan, jadi waktunya seminggu ya. Selamat bekerja anak-anak ibu. Terima kasih atas perhatian. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Semoga Allah meridhoi pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.